Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya dan anggota kelompok saya ingin menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama itu ada definisi pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh 22 adalah pajak yang dipotongkan atau dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan pembayaran dan penyerahan barang atau perdagangan dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkaitan dengan impor dan kegiatan usaha di bidang lain. Selanjutnya itu ada objek PPh pasal 22. Yang pertama, pemungutnya itu ada bank devisa dan DJBC. Objek PPh-nya itu ada impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Pemungut yang kedua itu ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Objek PPh-nya itu ada pembayaran atas pembelian barang. Pemungut yang ketiga itu ada BUMN, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Objek PPh-nya itu ada pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Pemungut yang keempat itu ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Objek PPh-nya itu ada penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Terus pemungut ke 5 itu ada agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek PPh-nya itu penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selanjutnya, pemungut yang keenam itu ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Objek PPh-nya itu ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pemungut yang ketujuh itu ada usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Objek PPh-nya itu ada pembayaran atas pembelian bahan-bahan tersebut. Pemungut yang ke-8 itu ada badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Objek PPh-nya itu ada pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut. Selanjutnya, pemungut yang ke-9 itu ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Objek PPh-nya itu ada penjualan emas. Selanjutnya yang terakhir itu pemungut yang ke-10 yaitu badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPh-nya itu ada penjualan barang sangat mewah. Selanjutnya ada PPh pasal 22 atas kegiatan ekspor atau impor. Berikut ketentuan umum mengenai pemungutan PPh pasal 22 atas kegiatan ekspor atau impor. Yang pertama itu ada pemungut yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua itu ada sifat pemungutannya itu tidak final. Yang ketiga saat terutang, saat pembayaran bea masuk. Yang keempat itu ada jika memperoleh fasilitas bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka saat terutangnya PPh pasal 22 adalah saat penyelesaian pemberitahuan impor barang. Yang kelima itu ada cara pemungutannya dilakukan oleh importir dengan menggunakan SSP di Bank Devisa atau bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai. Harus dilunasi saat penyelesaian dokumen PIB. Selanjutnya itu ada tarif PPh pasal 22 ekspor atau impor. Yang pertama itu barang tertentu tarifnya 10% dari nilai impor. Barang tertentu lainnya 7,5% dari nilai impor. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang menggunakan angka pengenal impor sebesar 2,5% dari nilai impor kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Tarifnya itu 2,5% dari nilai impor kecuali atas impor
kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor. Selanjutnya, ada selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya yang tidak menggunakan angka pengenal impor, tarifnya itu 7,5% dari nilai impor. Barang yang tidak dikuasai, tarifnya 7,5% dari harga jual lelang. Dan yang terakhir itu ada ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmoni sistem, yaitu tarifnya 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya itu ada impor yang dikecualikan dari pemungutan PPh. Yang pertama itu ada impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dikecualikan dengan SKB PPh pasal 22. Yang kedua itu ada impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang ketiga itu ada impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang keempat itu ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPA atau PPN. Yang kelima itu ada impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan DJBC. Yang terakhir itu ada atas impor barang berupa mesin dan peralatan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Selanjutnya ada PPh pasal 22 impor dipungut dengan cara atas impor yang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau DJBC ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor, atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kedua, atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Biar mati sendiri. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Safira mengenai PPh pasal 22 atas transaksi dengan bendaharawan. Berikut ketentuan umum mengenai pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi dengan bendaharawan. Yang pertama, merupakan PPh yang dipungut atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintahan. Yang kedua, sifat pemungutannya ini tidak final. Dan yang ketiga, pemungutan bendahara pemerintah kuasa penggunaan anggaran. Yang keempat, ini tarif pemungutannya 1,5% dikalikan dengan harga pembelian tidak termasuk PPN. Berikutnya ada tata cara pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan. Yang pertama, PPh pasal 22 atas pembelian barang ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang kedua, dalam hal pembelian barang, bahan-bahan pembayaran dilakukan secara angsuran, maka pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran berdasarkan jumlah pembayaran angsuran dan pelunasan yang dilakukan. Yang ketiga, ada pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekan serta ditandatangani oleh pemungutan pajak. Yang keempat, ada penyetoran yang dilakukan
pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah. Yang kelima, ada pelaporan dilakukan paling lama 14 hari setelah masa pajak terakhir. Berikutnya ada pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi dengan badan usaha tertentu. Yang pertama, pemungutannya yaitu dari BUMN, BUMD, dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN. Yang kedua, dalam hal badan usaha tertentu ini melakukan perubahan nama badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak PPh pasal 22. Yang ketiga, dalam hal badan usaha tertentu ini tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN. Badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Yang keempat, pemungutan dilakukan berkenaan dengan pembayaran atas pembelanjaan barang atau badan untuk keperluan kegiatan usaha. Berikut tata cara pemungutan PPh pasal 22 badan usaha tertentu. Yang pertama, ini PPh pasal 22 atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang kedua, dalam hal pembelian barang dan bahan-bahan pembayarannya dilakukan secara angsur, maka PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran berdasarkan jumlah pembayaran, angsuran, dan pelunasan yang dilakukan. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi bank devisa persepsi atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, pemungutan pajak wajib menertibkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang kelima, pemungutan pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Yang keenam, dalam hal badan usaha tertentu, termasuk badan usaha milik negara, juga bertindak sebagai industri yang melakukan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, maka pemungutan PPh pasal 22 dilakukan dengan ketentuan dan tata cara pemungutan PPh pasal 22 sebagai badan usaha tertentu. Pajak penghasilan pasal 22 industri tertentu, yaitu ada dua golongan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualannya hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi dengan industri tertentu. Yakni ada beberapa. Yang pertama, penjualan baja. Untuk tarif penjualan baja, tarif PPh pasal 22 yakni 0,3% dikalikan dengan DPP PPN, sifatnya pemungutan tidak final. Yang kedua, ada penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat. Tarif PPh pasal 22 yakni 0,45% dikali dengan DPP PPN tidak final. Yang ketiga, ada penjualan semua jenis semen. Tarifnya yakni 0,25% dikalikan dengan DPP PPN. Sifat pemungutannya yakni tidak final. Yang keempat, ada penjualan kertas. Tarifnya yakni 0,1% dikali DPP PPN yang bersifat pemungutannya juga tidak final. Yang kelima, penjualan semua jenis obat. Tarif PPh pasal 22 yakni
0,3% PPN pemungutan tidak final. Ada pula tata cara pemungutan PPh pasal 22 industri tertentu. Yang pertama ada PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemungutan pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Yang keempat, penyetoran dilakukan paling lama pada tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, pelaporan dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak penghasilan pasal 22 produsen atau importir, BBM, BBG, dan pelumas. Yang pertama, pemungutannya yaitu dari produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Atas penjualan tersebut dari bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kedua ini pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat pemerintah pengeluaran barang delivery order. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 untuk penjualan kepada produsen atau importir BBM, BBMG, dan pelumas. Yang pertama itu ada jenis produk. Tarif untuk penjualan kepada SPBU yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Terus ada SPBU yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dan untuk penjualan kepada pihak lainnya. Nah, di situ ada dasar pengenaan pajak dan bahan bakar minyak 0,25% dan untuk SPBU yang menjual bahan itu 0,30%, yaitu penjualan tidak termasuk PPN. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan pasal 22 industri atau eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang pertama itu ada pemungut PPh pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang kedua ada industri yang melakukan proses industri manufaktur pabrikasi secara langsung maupun melalui pihak lain atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas seluruh pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur atau pabrikasi untuk kepentingan industrinya atau ekspornya. Selanjutnya itu ada pencatatan atas transaksi pajak penghasilan pasal 22, yaitu prinsip umum dalam melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama itu ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Yang kedua ada PPh 22 atas impor. Yang ketiga ada PPh 22 di industri tertentu. Selanjutnya ada ilustrasi pencatatan PPh pasal 22. Koperasi Makmur Jaya melakukan pembayaran dari PT Pamples atas penyediaan kertas senilai 255 juta. Maka besar PPh pasal 22-nya adalah 0,1% dikali 255 juta sama dengan 255.000. Nah, untuk pencatatan
yang dilakukan oleh PT Pamples, yaitu kas pada PPh 22 dibayar di muka pada penjualan. Kasnya 254.745.000, PPh 22 dibayar di mukanya 255.000, penjualannya 255 juta. Terus juga ada pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi Makmur Jaya, pembelian pada kas pada utang PPh 22. Pembeliannya 255 juta, kasnya dikredit 254.745.000, uang PPh pasal 22-nya 255.000. Dan di sini ada ilustrasi wajib pajak pemungut PPh pasal 22, yaitu transaksi terkait PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT Pamples selama bulan April tahun 2020. Pada tanggal 5 April melakukan penjualan kertas yang dilakukan secara kredit kepada PT Shelendra dengan harga 70 juta. Pemungut PPh-nya pasal 22 sebesar 0,1%. Dan pada tanggal 15 April menerima pembayaran atas transaksi tanggal 5 April. Pada tanggal 17 yaitu melakukan penjualan kertas yang dilakukan secara kredit kepada CV kita seharga 120 juta atau memungut PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Dan pada tanggal 19 April membeli gas kepada Pertamina seharga 75 juta, dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,3%. Dan pada tanggal 20 April menerima pembayaran atas transaksi tanggal 17 April. Pada tanggal 10 Mei melakukan penyetoran PPh pasal 22 ke kas negara. Selanjutnya di sini ada PT Pamples melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada tanggal 5 April yaitu piutang usahanya 70.070.000 debit. Kreditnya penjualan sebesar 70 juta. Kreditnya pada utang PPh pasal 22 70.000. Pada tanggal 15 April kas di debit sebesar 70.070.000. Kreditnya piutang usaha sebesar 70.070.000. Tanggal 17 April piutang usaha pada penjualan pada utang PPh pasal 22 sebesar 120 juta, 120.000, 120 juta, dan 120.000. Pada tanggal 19 April pembeliannya 75 juta, PPh pasal 22 dibayar di mukanya 225.000, kasnya sebesar 75 juta 225.000. Pada tanggal 20 April itu ada kas pada piutang usaha sebesar 120 juta 120.000, dan pada tanggal 10 Mei itu ada utang PPh pasal 22 pada kas sebesar 190.000. Di sini ada ilustrasi PPh pasal 22 atas kegiatan impor. PT JDE melakukan impor barang elektronik ke negara Hong Kong sebanyak 100 unit dengan harga US 500, ditambah dengan pembayaran biaya masuk 1% dan biaya lainnya 0,5% dari harga jual. Kurs yang berlaku saat itu adalah 10.000 US atas kasus di atas PT CDE melakukan pembayaran PPh pasal 22 kepada Dirjen Bea Cukai, karena DJB merupakan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Jika PT CDE memiliki API, maka tarif yang dikenakan adalah 2,5% dari harga jual sebelum dikenakan PPN. Kesimpulannya, jadi pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut atas aktivitas tertentu seperti impor, ekspor, penjualan hasil produksi industri, dan transaksi pembelian oleh instansi pemerintah. Pajak ini memiliki sifat tidak final dan dapat dikreditkan, menjelaskan secara rinci objek pajak, tarif yang berlaku, pihak pemungut, serta tata cara pencatatan dan pelaporan. Pemungutan pajak dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, dan produsen BBM, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pencatatan, PPh pasal 22 dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak pada akhir periode.